Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi setelah beberapa pekan kita absen. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bukti syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita masih dengan buku Daily Reflection, bahwa keberanian itu muncul dari komitmen dan integritas dalam keselarasan serta pengabdian. Salah satu karakter berharga dari pengabdian adalah ya kebahagiaan yang pada akhirnya menjadi kekuatan dalam bentuk semangat batin yang tenang namun terus-menerus. Jadi ada semangat batin. Nilai dari kesaksian yang penuh kewaspadaan adalah bahwa bahkan sekedar menyadari cacatnya ego itu sudah cenderung membatalkannya. Ya kan? Jadi dengan menyadari cacatnya ego saja itu sudah membuat program ego itu menjadi batal. Melalui penyerahan diri dan doa yang tulus, kehendak ilahi memfasilitasi transisi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Karena diri ilahi itu dengan mudah mendukung dan memberi energi pada niat. Ya ini kita ulang-ulangi saja bahwa ya konteks aku level 1 itu kan konteks. Jadi seolah-olah aku itu bermula dalam waktu, bermula pada tempat terbatas, dan pada akhirnya aku yang di level 1 yang kita sebut sebagai konteks keegoan, yang disebut sebagai konteks keegoan, itu membuat aku itu menyangkal keilahiannya sendiri. Menyangkal keilahian dan akhirnya hanya menjadi orang kan. Hanya menjadi orang. Kemudian setelah menjadi orang ini juga pada akhirnya tuh akan menempati waktu materi. Menempati waktu materi. Akhirnya orang ini mengalami dehumanisasi.
Aku pertama-tama kan aku mengalami deilahianisasi kan. Deilahianisasi. Setelah itu masuk lagi dia dehumanisasi. Akhirnya tuh orang itu sama, yang tersisa pada orang itu hanya nilai pakainya gitu. Nilai pakai atau harga, price. Kan ada nilai harkat, value. Ada nilai harkat. Atau value. Makna. Ya, makna. Jadi dengan sebenarnya tuh konteks keegoan itu merugikan. Aku itu rugi pada banyak hal. Hanya saja memang keuntungan bagi ego itu adalah dia bisa membuat cerita, narasi ya. Dia membuat narasi. Menulis takdir ya. Menulis narasi. Yang kemudian dengan narasi ini, ego itu seolah-olah punya kekuatan, atau katakanlah punya kekuatan untuk mengontrol kenyataan. Kalau dia mampu mengontrol kenyataan, dia akan pride. Kalau tidak mampu mengontrol kenyataan, dia akan alami kesedihan. Itu konteks level 1 gitu. Dan memang pada konteks level 1 ini sepenuhnya aku itu akan lebih banyak menderita sebenarnya, tapi memang kepuasan ego itu adalah mampu membuat narasi di alam pikirnya. Dia membuat narasi, lalu dengan narasi itu dia akan punya rasa kuasa untuk mengontrol kenyataan gitu. Seperti itu. Dengan menyadari ini itu akan membatalkan karakter ego ya. Jadi ragam konteks keakuan. Level 1 ini sebenarnya berbahaya bagi kemanusiaan itu sendiri. Sangat berbahaya karena ini adalah manusia yang tidak utuh ya. Manusia yang akan atau orang yang akan selalu ditempatkan pada waktu materi kan. Waktu materi kan tadi, sekarang, nanti. Yang sesungguhnya waktu aku itu kan langgeng, abadi. Waktu aku itu adalah langgeng, abadi. Seperti itu. Dan pada akhirnya tuh
Kalau aku itu menjadi orang dan orang itu ditempatkan dalam waktu materi, maka muncul istilah bahwa yang berharga dari orang itu kan masa depan. Semua orang akan berusaha membuat narasi tentang masa depan. Masa depan. Dan pada akhirnya kan model dunia, kalau sudah aku orang itu, ya model dunia material. Ya, seperti model dunia material. Padahal kalau di level 2 saja, dalam dunia material ini, dalam dunia materi, itu ada namanya pola perasaan. Mungkin perlu ya kita bedakan antara dunia materi dengan dunia kebendaan. Meskipun benda itu dari materi, tapi tidak semua materi itu dia benda. Ada materi organis kan, pohon, tubuh itu kan bukan materi benda itu. Dia masih terhubung dengan jiwa gitu ya. Bahkan bentuk jiwa itu sendiri dalam bentuk materi. Jadi model dunia yang ini model dunia kebendaan. Model dunia kebendaan. Sementara yang ini model, sebenarnya di alam materi itu jelas kok. Ada bentuk tak terlihat dari dibalik yang terlihat. Gitu kan. Seperti itu. Hanya saja memang kita atau sains itu memahami puncak materi itu sebagai suatu kebendaan. Sebagai suatu kebendaan. Makanya saya pikir dalam bahasa Inggris itu kan yang benda itu dia kata gantinya it. Sementara yang he, she, ini kan juga materi kan. Materi. Ini kan juga materi sebenarnya. Tapi bukan benda. Materi non benda. Pohon itu kan mestinya memang dia tidak bisa dikategorikan benda kecuali sudah jadi kayu bakar. Ya kan? Selama dia masih punya akar, dia bukan benda. Ya, bukan benda. Ya itu yang mungkin perlu kita perlu kita tinjau ulang cara melihat kenyataan materi itu. Ada materi organis, ada materi kebendaan, mekanis gitu ya. Jadi benda itu kan materi mekanis. Yang itu hanya punya harga mekanik, punya harga nilai pakai, tapi tidak punya harkat. Sebenarnya juga ada hal yang sangat sembrono ya, saya kira termasuk di kalangan akademi kita ketika menggunakan kata harga diri. Harkat diri ya mestinya. Ini saya kira keliru. Harga itu untuk benda. Untuk benda. Kalau untuk diri itu saya kira harkat. Ya kan? Saya kira itu harkat. Bukan harga. Bukan price. Jadi banyak ketidaksadaran yang sudah menjadi normal. Banyak kesalahan yang sudah menjadi normal dalam kosakata kita, dalam bahasa sehari-hari kita.
Ya misalnya self esteem itu ya apa ya, harkat diri lah, bukan harga diri. Masa untuk benda sama untuk makhluk apa, sama untuk yang non benda disamakan kosakata seperti itu. Itu lama-lama nanti terjadi penyimpangan gitu ya. Penyimpangan kayak di Muna saya kira itu. Di mana uh, apa seharusnya itu pajak status sosial itu kan benda. Kemudian tuh menjadi harga diri gitu kan. Boka itu ada kan istilah di sana. Itu tuh penyimpangan maknanya gitu. Penyimpangan. Dan di level ego, di konteks aku level 1, itu ada, kan Hawking menyebutnya itu ada dua kan, mind. Ini level mind. Ada yang lower mind. Ada yang higher mind. Yang lower mind ini ada, yang lower mind itu ada yang hanya bisa menutur tapi tidak sadar dengan struktur. Itu lower mind. Jadi bangsa kita ini kan bangsa yang lower mind karena memang tuturnya itu belum diangkat menjadi struktur. Struktur linguistik misalnya. Jadi dia tidak punya kesadaran pada tuturnya. Tuturnya itu semata-mata hanya untuk komunikasi. Itu lower mind. Hanya untuk alat komunikasi, bukan sebagai cara berpikir. Bukan sebagai cara melihat kenyataan atau posisi epistemologis. Itu yang bikin skor skor PISA kita itu rendah. Itu yang bikin IQ nasional itu rendah. Orang kita itu bertutur seperti bebek. Katakan begitu. Dia tidak mengerti struktur kognitif. Ya kan? Dari tuturannya itu. Makanya kemarin ketika ketemu Pak Bupati, saya menyampaikan bahwa sebenarnya orang Muna itu kalau tuturannya ini, itu dia mampu sadari secara linguistik, cerdas-cerdas ini kita ini. Cerdas. Bahasa Muna tidak bisa hanya dipakai untuk komunikasi. Ya kan? Pada akhirnya kalau hanya sebagai komunikasi, itu kan hanya terjadi di kalangan insider itu kan, orang-orang dalam. Komunikasi dengan bahasa Muna kan komunikasi di dalam komunitas Muna itu sendiri. Artinya tidak akan punya nilai ekonomi, tidak akan punya harga ini bahasa Muna ini. Kenapa? Oh, hanya komunikasi sendiri kok. Dia harus bisa di penghayatan Muna itu harus bisa ditulis. Jadi yang terhayati itu harus bisa ditulis. Seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang di luar Muna
itu bisa masuk ke dalam penghayatan orang Muna mengenai bahasanya. Masalahnya adalah, ini saya kira bukan hanya terjadi di suku Muna ya, terjadi di semua suku di Indonesia. Penghayatannya itu tidak mampu didefinisikan sendiri, sehingga kemudian tuh rasa hidup orang Jawa misalnya yang definisikan itu orang Barat, padahal dia bukan penghayat kebudayaan gitu. Jadi penyaksi itu adalah penghayat. Kita ganti kata penyaksi ini menjadi penghayat saja ya. Kadang-kadang orang itu keliru memahami penyaksi. Penyaksi itu penghayat. Yang menghayat, yang hidup di situ gitu. Nah, kelemahan suku-suku di Indonesia, rasa hidup mereka itu tidak mampu ditulis. Karena memang masih masyarakat agraris, masih masyarakat prasejarah Indonesia. Karena penghayatannya mengenai sukunya tidak mampu dibuat sistem. Biar orang lain yang dari luar itu sudah tahu sistemasi untuk menghayati dunia dalamnya orang Muna gitu. Ya kan? Sudah tahu. Memang ini jadi inilah yang kemudian itu disebut pengamat. Orang yang pengamat itu kan menggunakan lensa definisi untuk melihat penghayat gitu. Dia bukan penghayat itu sendiri. Dia adalah tangga menuju penghayatan. Kan begitu. Intelektual intelek itu adalah tangga menuju penghayatan. Seperti itu. Maka sebenarnya memang masyarakat kita terutama Islam itu akan sangat sulit menghayati ibadahnya jika dia tidak paham bahasa Arab. Karena itu tangga menuju penghayatan. Tangga menuju penghayatan. Nah, masalahnya kan misalnya orang katakan LOC 500. Harusnya dia penghayat 500. Tapi itu kan membutuhkan fase transisi. Karena sudah puluhan tahun menjadi penghayat level 1. Harusnya, tapi dia harus berjuang itu untuk menjadi penghayat level 2. Karena dia mampu memilih itu sebenarnya. Mampu memilih. Makanya komunitasnya dipakai untuk memperkuat penghayatan aku level 2 atau level 3. Seperti itu. Jangan sampai ceritanya D9 yang dihayati D3. Ya itu sudah bagus, tapi tidak koresponden antara cerita dengan rasa hidup. Tapi secara bahasa udah bagus. Sudah koheren lah, katakan ceritanya itu koheren. Tetapi kemudian tuh penghayatannya yang harus ditransformasi. Dan itu sebenarnya kan yang dimaksud oleh Joe Dispenza ya, dalam buku Breaking the Habit of Being Yourself itu kan artinya mentransformasi
penghayatan aku. Ya kan? Transformasi penghayatan aku. Itu bukunya dibeli. Itu bagus itu. Bahwa yang paling kebiasaan yang paling sulit untuk diubah itu adalah kebiasaan menghayati konteks keakuan gitu. Kebiasaan dalam menghayati konteks keakuan. Itu 7 tahun tuh sudah selesai. Konteks keakuan itu dihayati secara spiritual, psikologis, maupun secara sosial. Maka membutuhkan pembongkaran, penghayatan konteks aku. Seperti itu. Itu kebiasaan yang paling sulit adalah kebiasaan dalam penghayatan konteks aku. Itu namanya breaking the habit of being yourself. Itu soal penghayatan. Soal penghayatan. Transformasi penghayatan konteks aku atau nature aku itu saya ceritakan. Saya ceritakan dalam ceramah saya di Surau Kendari dan di keluarga saya. Bahwa saya 23 tahun itu, saya melakukan terjadi 10 fase transformasi penghayatan konteks aku. Itu nanti akan menjadi apa itu? Akan diceramakan. Saya bawakan ulang di kelasnya Mas Jamim tanggal berapa tuh? Tanggal berapa Mas Jamim? Tanggal 1, Kang. 1 Maret. Saya beri judul Inilah Aku. Tanggal 1 Maret. Oke. Bagaimana di situ selama 23 tahun terjadi proses transformasi penghayatan konteks aku atau nature aku. Itu saya pikir, ini nggak lama kok 23 tahun. Saya menjalani 10 fase. Jadi saya bisa menulis 10 fase perjalanan transformasi penghayatan konteks aku. Ada 10 fase. Dan saya kira setiap orang itu harus punya catatan itu. Gitu. Harus punya. Apalagi katakan orang Toriko yang punya tradisi suluk, dia harus tahu gitu. Setiap kali suluk misalnya, dia mengalami perubahan konteks aku dan pengetahuan apa pada konteks itu. Kalau tidak begitu, saya kira itu tetap saja tak sadar. Gitu ya. Tak sadar. Jadi hanya ke dalam, tidak bisa diterangkan keluar. Sehingga dia tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang keindahan di dalam, keutuhan di dalam itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang atau oleh nature aku yang belum sampai di dalam penghayatan itu. Seperti itu. Jadi pada akhirnya orang Toriko itu wajib menuliskan transformasi penghayatan akunya itu hari demi hari atau per periodik lah. Di mana dalam catatan saya itu periodisasinya itu adalah berdasarkan tempat kerja saya. Jadi selama 23 tahun saya sudah ada 10 tingkat fase 10 fase secara sosial itu. 10 fase. Dan setiap fase itu saya catat perkembangan spirit intelektualnya gitu.
Saya udah bikin PDF-nya. Nanti dibagiin PDF-nya, Kang. Tapi paling tinggal saya edit dikit. Siap, siap. Jadi saya kira itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswaf. Terima kasih teman-teman. Itu kelasnya menyambut Ramadan ya. Jadi saya nggak tahu nanti puasanya itu tanggal 1 apa tanggal 2. Tapi insya Allah tinggal 1 Maret itu kita kelas inilah aku. Baik, terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.